tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J. Dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di Korbrimopolri. Menunggu 25 orang termasuk juga adanya dugaan tindak pidana obstruction of justice pasal 221 atau pasal 233 KUHP yang bisa diterapkan kepada mereka. Selanjutnya IPW mendesak agar kepada mereka yang melakukan obstruction of justice di dalam perkara pengungkapan kasus Brikpol Y ini diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Tanggapan kami tentu kalau orang mati dilaporkan ya SP3. Ya. Karena tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada orang mati. Semua harus diambil alih oleh dan itu sebetulnya tidak tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya karena kita lihat itu juga kalian juga yang memposting bahwa Kadipropam main teletabis dengan Kapolda Metro Jaya itu peluk-pelukan sambil nangis-nangisan. Jadi kami ragukan juga objektivitas. Kabar Irjen Fadil Imron ditahan negara bantu Ferdi Sambo. 5 perwira Polda Metro Jaya bernasib sama. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron kini menjadi sorotan setelah beredarnya foto yang perlihatkan dirinya berpelukan dengan Irjen Ferdi Sambo. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron diduga kuat membantu Irjen Ferdi Sambo untuk menjalankan skenario pembunuhan terhadap Brigadir J. Kini beredar kabar Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron ditahan setelah menjalani pemeriksaan soal kasus kematian Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo. Nasib apes menimpa Fadil Imron gegara aksi berpelukannya dengan Ferdi Sambo yang akting menangis di fitnah. Nama Fadil Imron diduga terlibat dalam berperan dalam skenario Irjen Ferdi Sambo melakukan obstruction of justice. Bahkan 5 anggota Polda Metro Jaya sebelumnya sudah ditahan. Aksi pelukan Irjen Ferdi Sambo dan Irjen Fadil Imron viral pasca tewasnya Brigadir J. Berdasar informasi 5 paman bawahan Irjen Fadil Imron ditahan. Mereka 1. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian. 2. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Zusen. 3. Kasubdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. 4. Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto. 5. Kandid 2 Jatanras Polda Metro Kompol Abdul Rahim. Yang disorot lainnya Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Dia memberikan keterangan bohong atas tragedi skenario tembak-menembak dipicu pelecehan seksual. Kini nama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron diduga kuat ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Lulusan Akpol 1995 itu dikabarkan tengah diperiksa Inspektorat Khusus. Itsus merupakan tim bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa oknum polisi yang diduga melanggar etik dengan menghambat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Kini sudah ada 63 polisi yang diperiksa Itsus dan 35 diantaranya dinyatakan melanggar kode etik karena merusak tempat kejadian perkara dan barang bukti. Sementara beberapa pekan sebelumnya, pengamat hukum sudah menyebut nama Irjen Fadil Imron sebagai salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas perusakan TKP pembunuhan Brigadir J. Komnas HAM menguraikan menit-menit jelang insiden penembakan yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu yang terekam CCTV. Diketahui, TKP pembunuhan Brigadir J berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, tepatnya di rumah dinas ex Kadifropam Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo enggan menjawab kabar pemeriksaan Kapolda Metro Jaya. Menurutnya, tim sedang fokus melengkapi berkas perkara kematian Brigadir J agar segera dikirim kejaksaan. Sementara, kabar terbaru, tim Inspektorat Khusus Polri telah memeriksa 63 polisi. Sebanyak 35 diantaranya dinyatakan melanggar kode etik dengan merusak TKP dan barang bukti, serta menghambat proses penyidikan. Dedi juga mengatakan beberapa personil yang diduga menjadi pelanggar
terkait kasus ini berada di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, katanya personil yang diduga menjadi pelanggar ini akan diperiksa apakah melakukan pelanggaran kode etik atau adanya obstruction of justice. Sementara, secara pidana sudah ada 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Pertama adalah Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Ia dijerat pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan. Sementara, 3 lainnya adalah Bribka Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Ferdi Sambo sendiri. Ketiganya dijerat pasal 340 subsidiar 338 Junto 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pakar hukum bicara. Pengamat hukum yang diduga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pernah berbicara bahwa awal mula runyamnya kasus Brigadir J adalah sejak ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Kala itu, Usman Hamid berbicara di Kompas TV usai penetapan Baradae sebagai tersangka Rabu 3 Agustus 2022. Dari Direktur Eksekutif Amnesty International Perwakilan Indonesia, Usman Hamid, dalam diskusi di Jakarta Minggu 14 Mei 2017. Menurut Usman Hamid, Fadil Imran mengetahui kasus pembunuhan Brigadir J berdasarkan laporan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Hardi Susianto. Lantas apa yang diperintahkan Fadil Imran yang harus diketahui publik? Nah, disitulah permulaan bagaimana kepolisian secara ceroboh menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari H sebagai peristiwa pelecehan seksual yang mengakibatkan Baradae terpaksa menembak Brigadir J dalam suatu penjelasan yang diikuti sedikit bukti, bahkan nyaris tidak ada bukti, kata dia. Usai dibunuh, harta Brigadir J dikuras. Ketahuan ada transfer ke rekening tersangka 200 juta rupiah. Kejahatan terhadap almarhum Brigadir Yosua Huta Barat terus terjadi pasca kematiannya. Terbaru, terlacak ada transaksi transfer uang dari rekening bank milik Brigadir Yosua Huta Barat usai ia tewas ditembak. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, mengungkapkan 4 rekening milik almarhum disebut dikuasai oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo. Setelah dikuasai, Komarudin menyebut adanya transaksi sejumlah 200 juta rupiah ke rekening Bribka Ricky Rizal. Komarudin juga mengatakan memperoleh informasi di mana uang yang dikirim ke rekening RR kembali mengalir ke rekening skuad yang lain. Namun, terkait skuad yang menerima uang tersebut, Komarudin tidak menjelaskan secara lebih detail. Menanggapi temuan ini, Komarudin pun akan meminta surat kuasa kepada keluarga Brigadir J untuk melakukan investigasi terhadap rekening milik almarhum. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasional Demokrat Taufik Basari membantah ada dugaan dana mengalir dari Ferdi Sambo terkait pembunuhan terhadap Brigadir J. Pada kesempatan yang sama, Taufik juga menjelaskan terkait kesan DPR yang seakan tidak banyak berkomentar terkait kasus tewasnya Brigadir J. Taufik menjelaskan kesan seperti itu muncul lantaran DPR tengah dalam masa reses dalam saat kasus Brigadir J ini bergulir, sehingga menurutnya hal tersebut membuat adanya kesulitan menggelar rapat secara formal. Ditambah, digelarnya rapat formal juga perlu adanya izin dari pimpinan. Ferdi Sambo dilaporkan ke KPK atas dugaan suap kepada LPSK hingga Satpam Kompleks. Ferdi Sambo dilaporkan oleh tim advokat penegakan hukum dan keadilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya tiga dugaan suap dalam kasus tewasnya Brigadir J. Dikutip dari Tribun News, pelaporan ini dilakukan pada Senin 15 Agustus 2022. Adapun rincian dugaan suap yang dilakukan Ferdi Sambo yaitu memberikan 2 amplop kepada staf LPSK saat mengunjungi kantor Divpropam pada tanggal 13 Juli 2022. Sementara dugaan suap yang kedua adalah adanya pemberian hadiah atau janji oleh Ferdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer, Brigadir RR, serta asisten rumah tangga Kuat Maruf. Terakhir, pelaporan kepada Ferdi Sambo adalah terkait dugaan suap kepada Satpam Kompleks di kediamannya. Robert mengatakan Satpam tersebut mengaku telah dibayar sejumlah uang agar menutup portal menuju kompleks rumah Irjen Ferdi Sambo.